Kita adalah hari ini generasi Islam yang hadir di abad ke-21, di mana kita berhadapan dengan sebuah fenomena yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi kapanpun generasi itu lahir, yang namanya dunia tetap masalah ahli akhirat. Kita akan tinggalkan. Sebagaimana generasi sebelumnya telah meninggalkan kehidupan dunia, kita juga seperti mereka. Dalam kondisi dan alam yang berubah dan berbeda-beda. Maka oleh karena itu, beruntung sebenarnya umat Islam, umat Nabi Muhammad, dia punya konsep hidup. Kapanpun, dimanapun, dalam status apapun, tetap akan hasanah fi dunia, hasanah fil akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ibaratnya setiap kehidupan itu ada arus. Ada arus positif, ada arus negatif. Ada saatnya kekuatan arus negatif ini lebih kuat. Arus positifnya lebih lemah. Maka gampang banyak terbawa arus. Maka oleh karena itu, umat Nabi Muhammad SAW sudah dibekali konsep bagaimana menghadapi semua itu, menghadapi tantangan itu. Ibaratnya perjalanan hidup ini ada dua perjalanan. Ada perjalanan ke neraka, ada perjalanan ke surga. Konsep Islam sebagai rumusan bagaimana kita memastikan bahwa perjalanan hidup ini hasanah fi dunya, hasanah fil akhirat. Itu konsepnya. Tetapi dalam sebuah kenyataan, kita hari ini hadir, artinya menjadi generasi Islam. Kalau boleh kita katakan, generasi Islam yang tidak sepakat dengan Islam. Dan tidak mengerti Islam dalam batasan yang memadai, minimal memadai. Ini yang menjadi masalah. Sehingga kekosongan pemikiran ini yang tidak ditempa dengan baik menjadi masalah. Masalahnya bukan di Islam, tapi masalahnya di Muslim. Tapi sayang orang lain mengukur Islam pada Muslim. Padahal dia Islam punya konsep tersendiri. Maka dalam hal itu, hal yang paling penting kita untuk menyelamatkan diri, bagaimana kita harus punya sebuah pengetahuan yang memadai tentang Islam sehingga bermanfaat untuk kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan bermacam tantangan dan setelah kita tinggalkan dunia ini. Maka oleh karena itu Rasulullah hadir, dilahirkan untuk itu sebenarnya. Untuk menjadikan supaya hidup manusia ini menjadi beruntung, jangan rugi. Itu intinya. Karena manusia yang lahir ke dunia ini, begitu lahir dia masuk dalam risiko yang luar biasa. Kalau dia lahir dan mati sama kondisinya seperti lahir, itu berbahaya. Kalau lahir bodoh, nggak tahu apa-apa, bodoh sampai mati, itu berbahaya. Lahir lemah sampai mati, itu berbahaya. Maka kalau sudah lahir, itu berhadapan dengan situasi berbahaya. Inilah yang seperti yang tergambarkan di dalam surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Kalau sudah jadi manusia berbahaya. Maka tugasnya bagaimana cari jalan keluar dari berbahaya itu. Jalan keluarnya gampang diungkapkan. Amanu illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq.
wa tawassaw bis sabr. Itu langkah penyelamatan. Beriman, beramal saleh, dan selalu menjadi sumber perbaikan. Membangun yang baik, selalu berusaha, berjuang membangun kebaikan, dan menghalang, menghancurkan keburukan, kemungkaran. Itu tugasnya. Maka di dalam kehadiran Rasulullah waktu dibangkit, pertama amanu dulu. 13 tahun perjuangan Rasulullah membangun iman di dada. Kenal diri, kenal Allah, kenal apa yang akan dihadapi. Yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera. Bahwa kamu manusia hidup ini bukan cari makan, lanjut keturunan, kemudian mati selesai. Enggak. Itu hewan yang lain. Kamu manusia tidak. Sekali jadi manusia, tidak akan ada akhirnya. Di depanmu ada alam barzakh dan kehidupan lain. Sebelumnya ada alam rahim. Kemudian berlanjut di alam dunia, ada alam barzakh. Kemudian kamu akan bangkit. Itu seberapa lama tidak bisa dibayangkan. Tidak ada arti hidup di dunia ini. Sebentar kalau ukuran lamanya. Kemudian akan berhadapan dengan neraka dan syurga setiap anak manusia yang lahir. Sehingga kita beriman ke sana. Bil maghibat, segala yang gaib yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera. Karena panca indera kita diciptakan oleh Allah, ada batasannya mendeteksi. Mata ada batas penglihatannya. Akal ada batas jangkauan pemikirannya, seperti mata. Telinga juga dalam mendengar ada batasnya. Tidak akan mampu berapa apa yang akan kita hadapi ke depan. Maka langkahnya untuk penyelamatan itu pastikan beriman. Dengan segala rukun iman yang dirumuskan oleh para ulama, dipermudahkan tauhid. Tanpa tahu rumusan tauhid dalam batas minimal, istilah fardhu'in, itu belum beriman dalam arti yang sebenarnya. Kemudian beramal saleh. Untuk manusia mampu beramal saleh harus dimulai oleh bentuk kepribadian, mindset. Pelaku-pelaku kebaikan itu tidak cukup dengan konsep kebaikan, tapi punya mindset, kepribadian yang dinamakan dengan akhlak. Maka Rasulullah dalam hal yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Omong kosong konsep yang bagus, omong kosong bermacam pemikiran bagus, kalau berada di tangan-tangan yang bobrok kepribadiannya, gagal akhlaknya, itu omong kosong, tidak ada. Mereka hanya berubah jadi penipu, orang yang ingin memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Maka pembentukan kepribadian itu akhlak yang paling penting. Kalau sebuah bangsa ingin maju, ingin baik, semuanya, lihat dulu siapa bangsa itu. Kalau bangsa itu tidak sukses akhlaknya, itu omong kosong semua. Tidak ada itu. Nggak usah menghayal. Maka ini dulu akhlak. Lewat konsep inilah itu manusia-manusia yang lahir di lereng-lereng gunung, manusia yang lahir di perkemahan-perkemahan pengembala unta dan kambing jadi pemimpin dunia. Maka dalam sebuah kesuksesan mulai dari kesuksesan pribadi. Maka satu hadis Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in. Semua kamu itu pemimpin. Semua. Mana semua itu pemimpin? Kok semua? Saya tidak pernah
Jadi Pak Kecil kan, nggak pernah jadi ketua, nggak apa-apa. Kau pemimpin, tetap pemimpin. Dan semua bertanggung jawab atas semua yang dipimpin. Manusia yang sukses adalah manusia-manusia yang jadi pemimpin. Pertama, pribadi. Memimpin dirinya sendiri. Maka dia sukses karena mampu memimpin dirinya sendiri. Siapa pribadi-pribadi yang bisa memimpin? Adalah manusia-manusia yang mampu kontrol emosi dan perasaan serta selera sesuai dengan rumusan-rumusan yang benar. Manusia bukan tidak tahu baik, tapi tidak punya selera untuk baik. Itu jadi masalah. Bukan tidak tahu itu buruk, tidak punya kemampuan untuk kontrol selera. Itu sebenarnya. Karena manusia punya selera, punya emosi yang cukup banyak ragam. Beda dengan para malaikat, dia tidak punya selera dia. Diciptakan hanya untuk satu selera yang diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan menjadi malaikat, tugas kamu sujud. Seleranya cuma satu dia. Tidak tahu, yang lain tidak tahu dia. Cuma sujud terus sampai berakhir. Tidak ada kerjaan lain. Tugasnya satu-satu. Tapi manusia, nah, itu perang selera, perang emosi dalam dirinya. Siapa manusia yang sukses? Manusia yang mampu kontrol selera. Manusia yang mampu kontrol emosi. Sehingga seleranya selalu pada tempatnya, emosinya selalu pada tempatnya. Dan kadar selera dan emosi selalu sesuai dosisnya. Nah, maka itulah di dalam konsep Islam menjaga keseimbangan itu. Kita punya selera makan, tapi kontrol itu. Jangan sampai tidak selera sama sekali, berbahaya. Jangan kelewat selera, berpenyakit. Ya kan? Kenapa kamu jadi sakit? Gak bisa kontrol makan, selera makan berlebihan atau hilang selera makan. Nah, itu contoh, tapi tidak cukup dicontoh. Maka untuk konsep kontrol selera itu, konsep itu menjadi pribadi, membangun kepribadian yang mampu kontrol selera dan emosi itu, yang kemudian dinamakan dengan akhlak, itu dirumuskan di dalam tasawuf yang sumbernya dari Al-Quran semua. Jadi tasawuf bukan ilmu kebal, ilmu kontrol emosi dan selera. Bukan ilmu cara berjalan di atas air. Bukan itu. Konsep fiqh itu hanya konsep rumusan-rumusan supaya kita bagaimana berperilaku sesuai yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan. Itu dirumuskan dalam fikih. Maka dia, Islam itu tidak berbicara cuma persoalan saat kita berhubungan dengan Sang Pencipta. Islam itu konsep dalam berinteraksi dengan Sang Pencipta dan konsep dalam berinteraksi di dalam kehidupan. Apa generasi Islam sekarang tahu konsep itu? Apa mereka sudah dibina mindset, artinya karakternya sesuai dengan Islam? Inilah generasi kita sekarang. Maka wajar sekarang negeri-negeri yang dihuni oleh banyak Islam, negeri-negeri yang direncanakan orang, tidak punya konsep oleh dirinya sendiri. Kalau dia jadi sebuah bangsa, jadi bangsa yang direncanakan, bukan perencana. Tapi umat Islam bukan. Merencanakan dunianya dan merencanakan akhiratnya. Ini yang jadi krisis. Kenapa ini? Islam tidak tersampaikan secara memadai. Ujungnya, kadang-kadang umat Islam, pola pikirnya seperti pola pikir
non-muslim. Dia memisahkan kehidupan dengan agama. Ini tersesat sekali. Artinya agama tidak hadir memperbaiki kehidupan. Masa kita cuma baik saat di masjid? Padahal keberadaan kita di luar masjid itu lebih banyak dan tidak baik lagi. Beberapa menit kita jadi orang baik kalau cuma baik di saat salat. Ini jadi masalah. Maka memimpin diri sendiri itu yang pertama. Ibda' binafsin. Kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, baru memimpin yang lain. Pemimpin rumah tangga juga pemimpin. Pemimpin rumah tangga itu tim sesnya isi rumah tangga. Kenapa isi rumah tangga itu sukses? Lihat timnya dulu. Nah, ketua timnya, tim sesnya bapaknya dulu. Kemudian ibunya. Mereka tidak akan bisa jadi tim yang menyukseskan isi rumah tangga kalau dirinya sendiri tidak bisa disukseskan. Kapan bisa mengontrol yang lain kalau tidak bisa kontrol diri sendiri? Itu pemimpin di sana. Dari rumah-rumah tangga itu lahirlah sebuah masyarakat. Dari masyarakat lahirlah sebuah bangsa. Akhirnya peradaban Islam dulu mewarnai dunia mulai dari sana. Inilah yang jadi masalah sekarang. Itu untuk hidup saja. Tetapi Islam itu kehidupan dunia ini untuk akhirat. Kebahagiaannya tidak cuma di dunia, ya hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Kalau mau tanya ke saya, kenapa nasib umat Islam sekarang begini? Kenapa fenomena yang terjadi bermacam? Itu semuanya akibat pertama tidak tahu, yang kedua tidak mau. Tidak tahu, tidak punya ilmu tentang konsep Islam. Tidak mau sesuai dengan konsep ilmu karena tidak punya karakter. Dia tahu salat wajib tapi tidak mau salat. Tahu tapi tidak mau. Ada yang parah lagi, sudah tidak tahu, tidak mau tahu. Ini jadi masalah. Maka ini problem kita. Saya buat contoh. Kalau konsep-konsep dalam Islam itu ada rumusan-rumusan. Ada konsep ibadah, ada konsep kehidupan. Sekarang fenomena yang terjadi di lingkungan umat Islam sangat bertentangan dengan Islam. Saya ingin katakan, di Aceh ini, itu regulasi syariatnya itu tidak jalan. Pertama berada di tangan-tangan yang orang tidak mau syariat atau tidak mau tahu. Kemudian, di dalam penerapannya, nampak sekali mereka tidak tahu bagaimana mengikuti pola Rasulullah di dalam membangun Islam ini. Rasulullah pertama tidak suruh salat dulu, tidak perintah zakat dulu, tidak ada. Persiapkan mereka orang yang cinta salat dulu. Dia menjadi muhibbin dulu. Dimulai dari nol, pertama muhibbin, digiring menjadi pencinta kebaikan yang menjadi misi Rasulullah. Setelah jadi orang bersimpati, dia kemudian ditingkatkan jadi pendengar, mau dengar. Enggak cukup dengan suka aja tapi enggak mau dengar, jadi orang bodoh ujungnya. Enggak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian menjadi pencari. Bukan cuma dia mau mendengar saat ada yang didengarkan, tetapi mencari sendiri. Ini tahapan ini. Maka ini sayang, ini terjadilah persoalan. Mahasiswa baru 80% dah baca Al-Quran, dah bisa baca Al-Quran. Kemudian berhadapan dengan hukum cambuk. Main hukuman. Ini jadi masalah. Umat Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Dia hadir selalu bermanfaat kepada yang lain. Tetapi kenapa kok sekarang umat Islam hadir merugikan orang lain? Menyuna lampu solar sel di cukang cuberi. Kan yang rusak ai puhui ji, yang hui pula. Kalau ada yang bersih, dia tukang kotori, bukan membersihkan yang kotor.
Padahal dalam Islam dilarang, kamu jangan menyakiti orang lain. Mulutmu jangan menyakiti, perilakumu jangan mengganggu orang lain. Itu berdosa. Resikonya sampai di akhirat. Terbangun kepribadian itu sekarang. Maka saya duduk hari ini, pertama kita dari kita dulu sendiri. Tidak usah berpikir ke orang lain dulu. Ibda' bin nafsik. Kalau sudah selesai sendiri, insya Allah akan bermanfaat kepada yang lain. Maka kembali ke sana. Saya mau tantang bahwa kalau benar-benar kita menerapkan Islam, mengikuti Rasulullah, pola Rasulullah dengan cara yang benar, Aceh ini maju. Karena zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Semua kerusakan tidak pernah lepas dari tangan-tangan manusia. Malah dosa-dosa itu menjadi sumber kehancuran. Kita kan sering berdoa. Sekarang kita mengeluh, pemimpin ini nggak bagus, pemimpin itu nggak bagus. Kita tidak melihat dengan kacamata iman. Kenapa pemimpin itu menzalimi? Kenapa pemimpin itu tidak hadir bermanfaat? Kita selalu berdoa, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang pada kami dengan sebab dosa-dosa kami. Dosa-dosa kita yang menghadirkan orang-orang yang menzalimi. Seorang perempuan hadir suami yang menzalimi dirinya, lupa bahwa dosa-dosanya telah membuat suaminya tidak takut pada Allah dan tidak sayang padanya. Nah, mesti pemimpin di atas, ya kan? Coba tanya sama perempuan, kalau dapat suami sama Allah tidak takut, sama istrinya tidak sayang, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi kalau punya pemimpin takut pada Allah, sayang kepada yang dipimpin? Bayangkan apa yang akan terjadi. Pasti baru jannat, baiti jannati, ya, rumahku syurgaku. Tapi kalau pemimpin rumah tangga tidak sayang yang kepada yang dipimpin, tidak takut pada Allah, itu pasti baiti nari. Tingkat atas seperti itu juga. Maka ini sebenarnya gambaran-gambaran yang perlu direnung kembali. Kesimpulannya, tidak ada cara lain kita umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam generasi Islam. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Islam yang benar. Solusi hasanah fi dunya, hasanah fil akhirah. Kita sudah mencoba mencari solusi-solusi dengan membelakangi Islam oleh umat Islam. Apa yang terjadi? Tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Terima kasih. Itu saja.